Bureng ora. Selamat pagi ya. Ketemu lagi dengan saya David Santosa. Ya. Teman-teman semua jangan lupa YouTube saya. Ya, akun YouTube saya David Santosa silakan dibuka dan jangan lupa subscribe, like dan share, sebar. Biar bisa nambah subscribe-nya. Biar apa? Biar saya dapat duit. Pagi ini saya bersama dengan dua orang teman saya. Kami sedang dalam perjalanan ke Bandung. Ini ada di rest area kilometer piro ya? Kilometer 204 kalau enggak. Kilometer 204. Tercetus bincang-bincang ringan tapi ternyata berbobot. Bobotnya di mana? Ada masukan dari teman bahwa apakah Anda memiliki sahabat? Semua pasti memiliki sahabat. Ya, sahabat itu bisa sahabat dari kecil, bisa sahabat SMP, sahabat SMA, atau bahkan sahabat pada saat Anda meniti karir Anda, baik di kantor maupun Anda berusaha secara wira swasta. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah sahabat bisa menjadi rekan bisnis? Ya, apakah sahabat bisa menjadi rekan bisnis? Dan apakah sahabat itu rekan bisnis? Nah, ini yang menarik ini. Ya. Apakah rekan bisnis itu sahabat? Ya, apakah rekan bisnis itu sahabat? Nah, ini menarik ini. Ya. Karena dalam berkarir kita kadang-kadang dalam bekerja, dalam berusaha, berbisnis, kadang-kadang kita merasa lebih nyaman, merasa lebih enjoy, merasa lebih enak bekerjanya kalau kita berbisnis bersama dengan sahabat kita. Betul nggak? Tapi jangan lupa, justru sebetulnya banyak liku-liku di situ. Karena apa? Karena bisnis kita bisa hancur karena sahabat. Percaya? Pasti sudah ada yang membuktikan. Ya, sebuah bisnis yang dikelola dengan sedemikian rupa ternyata hancur karena persahabatan. Nah, kemudian apa artinya sahabat? Dan apakah itu bisa dikatakan bahwa sahabat itu segaris lurus dengan yang namanya rekan bisnis? Perlu direnungkan. Karena banyak sekali bisnis itu bisa berkembang besar justru pada saat kita berrelasi dengan orang yang kita kenal secara tiba-tiba. Belum tentu sahabat kita. Betul nggak? Nah, jadi di sini bisa kita bisa dapatkan sebuah sebuah pandangan atau sebuah wawasan baru atau sesuatu yang baru, bahwa yang namanya sahabat belum tentu bisa menjadi rekan bisnis yang baik walaupun dia sahabat baik. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menilai bahwa dia itu sahabat atau dia itu rekan bisnis? Jangan lupa ya, kita perlu, kalau saya ada pepatah yang sering saya temui dan sering saya jumpai dalam bergaul dengan teman-teman, baik itu relasi bisnis maupun relasi sesama teman. Ya, kalau orang Jawa ngomong, duit yo duit, konco yo konco. Ya,
Uang ya uang, money is money. Ya, teman, tidak bisa dikaitkan antara hubungan uang itu adalah teman dan teman itu adalah uang. Walaupun dalam satu titik tertentu seorang teman bisa mendatangkan uang buat kita, atau mungkin bisa juga uang bisa mendatangkan teman. Wah, ini nanti diskusi yang selanjutnya aja nih. Ini ternyata berkembang nih ya. Uang bisa mendatangkan teman. Nah, kita sekarang berbincangnya dulu adalah sahabat dan rekan bisnis. Kira-kira ada masukan dari rekan-rekan semuanya yang menonton YouTube maupun live Facebook saya ini? Ya, tidak semua sahabat bisa menjadi rekan bisnis. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, terus hubungannya apa antara sahabat dan rekan bisnis? Perbedaannya di mana? Berbisnis dengan teman dan berbisnis dengan sahabat. Kita tanya ini pakarnya nih, Mr. Budi Wijaya. Pak Budi, wois makan kerupuk nih. Ayo Pak, Ya. sahabat dan rekan bisnis Pak, menurut Bapak itu bagaimana Pak? Jadi yang namanya sahabat adalah merupakan sebuah teman yang memang dari hal-hal permasalahan umum, permasalahan pribadi, permasalahan apapun kadang sering curhat, sering ngobrol, bahkan saling membantu. Ada permasalahan satu sama lain, kita sering membantu. Tapi belum tentu yang namanya rekan bisnis itu adalah sahabat. Tapi yang namanya rekan bisnis adalah korelasinya adalah berbicara tentang masalah untung dan rugi. Gitu. Tapi kalau sahabat tidak bicara tentang untung dan rugi, tapi yang dibicarakan adalah kebersamaan. Karena namanya sahabat, kalau bicara untung dan rugi berarti bukan sahabat lagi, tapi bicara bisnis. Yang namanya sahabat adalah kebersamaan. Pahit, manis, suka, duka, itu pembicaranya adalah sama sahabat. Tapi kalau bisnis, rekan bisnis belum tentu sahabat, dan sahabat belum tentu rekan bisnis. Itu adalah merupakan fenomena kehidupan manusia yang memang dalam sebuah hubungan muamalahnya adalah segmentasinya berbeda-beda. Oke, monggo Pak, lanjut lagi Pak. Mantap toh? Korelasinya berbeda. Kalau sahabat tidak memperhitungkan untung rugi. Ya. Kenapa? Karena yang namanya sahabat itu hubungannya bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi lebih dari ke dalam hubungan persaudaraan, kebersamaan. Ya. Sebagai contoh, saya aja jadiin contoh dah paling gampang. Saya punya sahabat sejak SMP. Ya. Dan beberapa waktu lalu sahabat ini terpisah jauh jarak dengan saya. Mereka ada di Jakarta, saya katakan mereka karena kami waktu SMP itu sering bersama-sama 4 orang ini. 4 orang, kami sering bersama-sama. Mereka ada di Jakarta, saya ada di Pekalongan. Dalam satu waktu saya tertimpa sebuah musibah, ya. Musibah. Mereka bukan rekan bisnis saya. Tetapi begitu mereka mengerti saya tertimpa musibah, kontan mereka langsung memberikan bantuan.
Ya memang karena musibah itu di bidang keuangan saya kemarin-kemarin itu mereka langsung mengirimkan sejumlah uang. Nah inilah yang dikatakan seorang sahabat itu memiliki hubungan kebersamaan. Jangan dilihat uangnya. Ya, maksudnya bersama-sama bisa merasakan sakitnya seorang sahabat jika tertimpa sebuah musibah. Begitu Pak Budi ya? Ya. Nah sekarang kalau rekan bisnis yang dinilai apanya? Bukan kebersamaannya bro, rekan bisnis itu yang dinilai itu duit. Ya, untung dan rugi. Ya. Seorang rekan bisnis akan selalu bersama dengan Anda, selalu bersama dengan kita, selalu berhubungan baik dengan kita selama kita menghasilkan keuntungan untuk rekan bisnis itu. Begitu kita tidak ada keuntungan, go to hell. Sorry. Nggak kenal, ya. Sayonara. Goodbye. Itu rekan bisnis. Sebaik apapun rekan bisnis Anda, jangan sampai Anda pandang bahwa dia adalah dewa penolong selamanya, dewa penolong bagi Anda. Karena apa? Karena rekan bisnis yang menjadi penilaiannya adalah keuntungan. Itu menurut saya. Kalau menurut Anda seperti apa? Ayo kita bertemu, kita berbincang, kita bertukar pikiran. Ya. Nggak usah mikirin yang berat-berat, nggak usah mikirin 30 September PKI segala macam, sudah tutup itu, close. Ya, jangan khawatir ada PKI-PKI-an lagi, sudah close itu PKI itu. Ya, tanggal 30 September itu biasanya itu tuh tadi saya baca tuh dari Dani Sirega dan lain-lainnya tuh, seorang jenderal tuh mulai, ya, jenderal itu mulai dia show. Wah, di TNI ada PKI, di sini ada PKI, di sini ada PKI. PKI-nya mana waktu dia jadi jenderal aja dia nggak bisa nangkep PKI, kok sekarang geger PKI. Jangan pikir ke situ, ya. Kita pikir bagaimana kita menjalani kehidupan ini sebagai warga negara dari sebuah bangsa yang namanya Republik Indonesia. Kita isi kemerdekaan ini, kita berjuang sebaik mungkin, bekerja sebaik mungkin, berkarya sebaik mungkin untuk membangun negara ini. Nah, teman-teman semua, saya tadi buka dari Google. Nah, saya buka dari Google dan kebetulan ada liputan dari tempo.com ya ini ya. Pada tanggal 9 Agustus 2019. Di situ ditulis untung rugi menjadikan teman sebagai rekan bisnis. Nah, untung rugi menjadikan teman sebagai rekan bisnis. Untungnya di mana? Ruginya di mana? Ayo kita kupas. Ya, di sini dikatakan kualitas teman baik tidak selalu cocok dengan kualitas sebagai rekan bisnis. Kenapa? Karena Anda cenderung terlambat. Misalnya mungkin baik-baik saja karena alasan kelelahan kalau dalam bekerja ini. Karena apa? Wong padha koncone yo santai. Tapi dengan santainya ini Anda tidak bisa menegur, Anda tidak bisa memberikan ketegasan karena dia hanya seorang teman, dan ternyata santainya ini bisa menimbulkan kerugian di usaha Anda. Nah, untung rugi. Untungnya di mana? Untungnya karena kalau dia teman mungkin kita bisa sedikit lebih percaya. Sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Sedikit lebih percaya soal keuangan kita, penyelesaian tanggung jawab dan pekerjaan kita. Mungkin dengan seorang teman akan lebih tertata, lebih lebih bisa dikerjakan dengan baik daripada sekadar misalkan karyawan atau yang lainnya. Kalau seorang teman mungkin merasa aduh nggak enak lagi, ini teman saya sendiri, ini sahabat saya sendiri, ya saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi
di antara di dalam bisnis itu ada yang perlu diperhatikan. Jika ada teman atau sahabat bersama-sama kita bekerja dalam satu lingkup usaha, ya. Oke teman-teman, ada masukan lagi atau sudah pada bubuk nyenyak semua pada malam hari ini, karena waktu menunjukkan 01.45, ya, jam 2 kurang seperempat. Itu tadi hasil dari nongkrong malam-malam di rest area dalam perjalanan kami menuju ke Bandung. Ya. Anda yang selama ini berbisnis dengan sahabat Anda mungkin bisa memperhatikan rambu-rambu yang tadi. Ya. Karena seperti tadi dikatakan Pak Budi, ya, bahwa sahabat itu hubungannya adalah kebersamaan. Korelasinya Pak ya, korelasinya berbeda dengan yang namanya bisnis. Kalau bisnis hubungannya adalah keuangan. Bisnis itu hubungannya adalah keuangan, untung dan rugi. Dalam untung dan rugi tidak mengenal kata-kata sahabat. Untung ya untung, buntung ya buntung. Itu bisnis. Ya, tapi kalau sahabat tidak mengenal untung dan rugi. Untung ya sahabat, buntung ya sahabat. Tetapi itu bukan dalam hubungannya dengan berbisnis. Oke? Saya kira cukup di sini dulu, ya. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Masih ada sekitar mungkin 200 kilo lagi ya. Kita akan sampai di Kota Kembang. Selamat pagi semuanya. Kita akan bertemu di live yang berikutnya, ya. Salam onde-onde dari David Santosa.